Aisyah, aku minta maaf. Aku harus ninggalin kamu untuk menimba ilmu agama di pondok. Insya Allah, 4 tahun mendatang, setelah selesai menimba ilmu, kita bertemu lagi untuk hubungan yang halal di jalan Allah. Amin, insya Allah. Tapi jangan pernah lupain aku ya. Kamu baik-baik di sana. Iya, aku gak akan lupain kamu, karena aku sayang sama kamu. Oh iya, ini, aku titipkan sesuatu buat kamu, sebagai tanda janji kita. Sebenarnya, aku berat melepas kepergian dia. Apakah dia benar-benar gak akan lupain aku? Sejujurnya, aku takut kehilangan dia. Selamat tinggal Aisyah, tunggu aku. Sudah 4 tahun berlalu, aku akhirnya pulang ke kampung halamanku. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan Rev. Hamba sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Rev, Jadi total semuanya berapa, Mbak? Rev. Papa, Papa. Papa, Papa. Reva, jangan lari-lari. Anak papa jangan lari-lari dong. Udah bayarnya, Pak. Anak kita dari tadi pengen beli es krim di luar. Udah, Mama. Sabar ya, Nak. Bentar lagi papa belikan es krim. Iya, Papa. Ternyata Rev udah menikah dan melanggar janji di antara kami. Terus buat apa selama ini aku menunggu dia? Siapa itu cewek? Kayak kenal. Kenapa cewek itu nangis? Aisyah? Ada apa, sayang? Aisyah? Gak ada apa-apa, sayang. Aisyah, maafkan aku telah melanggar janji kita. Sekarang, aku sudah punya keluarga yang aku sayangi. Kemarin aku lihat ada santri ganteng. Aku harus mengendap-endap supaya nggak ketahuan Papa. Wah, itu dia. Kok tiba-tiba udaranya dingin? Kayak ada yang ngawasin aku? Shh, hey, hey. Dar. Astagfirullah. Kamu siapa? Hai ganteng, kenalin, namaku Alica. Nikah yuk. Ini kan tempat santri. Gimana bisa ada cewek masuk sini? Bisa dong, aku kan manjat dinding itu. Astagfirullah. Ini pondok pesantren. Kenapa pakaian kamu seperti itu? Kenapa? Bukannya cowok suka sama cewek seksi? Astagfirullah. Mending kamu pergi dari sini daripada menimbulkan fitnah. Nggak mau. Aku mau di sini. Liatin kamu. Alica, Papa tahu kamu hendap-hendap lagi kan? Mampus ada Papa. Kabur dulu ya ganteng. Muah. Hah? Rev, apa kamu lihat anak saya? Namanya Alica, orangnya agak usil. Pusing saya jadinya. Cewek tadi anak pemilik pondok. Orangnya barusan kabur, Pak. Terima kasih ya. Maaf mengganggu waktu kamu malam-malam. Iya, nggak apa-apa, Pak. Anak pemilik pesantren tapi kelakuannya kayak dajal. Lucu juga.
ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang aku udah jadi tipe kamu belum? Kamu Alica? Iya. Gimana penampilan aku? Udah cantik belum di mata kamu? Jujur, kamu emang cantik. Tapi aku tetap gak mau nikah sama kamu. Kenapa? Karena aku udah sayang sama cewek lain. Aku gak akan nyerah. Selama janur kuning belum melengkung, kamu bukan milik siapapun. Rev, aku masakin kamu. Coba deh. Aku kenyang. Ya udah, buang aja makanannya kalau gitu. Enak juga masakannya. Rev, aku buatin kamu teh hangat. Malam ini dingin. Taruh meja aja. Dia udah pergi kan? Kayak gini gak buruk juga. Hampir tiap hari Alica nyamperin aku. Entah sekedar nyapa, ngajak nikah, bawa makanan dan minuman buat aku. Kadang dia juga kejar-kejaran sama papanya. Aku sampai terbiasa dengan keadaan ini. Sampai suatu hari pemilik pondok sakit keras. Dan Alica berubah jadi pendiam dan sering ngelamun di teras. Alica, dia memberiku tatapan dingin dan pergi gitu aja gak kayak biasanya. Dan aku ngerasa ada yang hilang dari hidupku. Semenjak pemilik pondok sakit, Alica gak pernah datang ke sini lagi. Tapi aku sering lihat dia ngelamun di teras. Pa, maafin aku. Aku janji gak akan bandel lagi. Kalau papa ninggalin aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Alica, malam ini dingin. Kenapa kamu gak masuk ke dalam aja? Iya, bentar lagi aku masuk. Makasih ya. Kenapa aku sedih saat dia berubah? Serasa kehilangan orang penting dalam hidupku. Tolong panggilkan Rev untuk saya. Baik, Pak. Bapak manggil saya. Bagaimana keadaan Bapak? Rev, sepertinya hidup saya tidak akan lama lagi. Apakah saya boleh meminta sesuatu yang egois ke kamu? Kenapa Bapak ngomong seperti itu? Bapak ingin saya melakukan apa? Tolong, menikahlah dengan Alica. Saya ingin menitipkan anak saya satu-satunya di tangan laki-laki yang tepat. Tapi, kenapa harus saya, Pak? Karena saya percaya kamu adalah laki-laki yang ditakdirkan untuk Alica. Kalau kamu setuju, besok saya nikahkan kalian. Apa? Besok? Izinkan saya melakukan sholat istikharah dulu, Pak. Baiklah. Setelah melakukan sholat istikharah, kenapa wajah Alica yang selalu muncul? Apakah ini jawaban dari doaku? Alica, Rev, Alica, apakah kamu bersedia ta'aruf dengan aku? Kalau kamu bersedia, besok kita akad nikah. hah? Apa kamu yakin? Bukankah kamu mencintai wanita lain? Alica, kamu adalah jawaban dari doaku. Insya Allah, aku yakin. Apakah ini bukan mimpi? Kalau begitu, aku bersedia jadi istri kamu. Saya nikahkan engkau dengan Ananda Alica binti Ridwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Alica binti Ridwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Sah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa pergi dengan tenang. Tak lama kemudian Pak Ridwan menghembuskan nafas terakhir. Papa, maafkan anakmu yang belum bisa jadi anak berbakti ini. Selamat jalan, Papa. Aku akan selalu doakan Papa. Alica, sekarang kamu adalah tanggung jawabku.
karena aku adalah suami kamu. Rev, aku tahu papa yang minta kamu nikahin aku kan? Kalau kamu merasa terbebani dengan pernikahan ini, Alicia, aku sama sekali gak terbebani. Dan juga, aku sayang sama kamu. tapi bagaimana dengan wanita yang kamu cintai itu? Aku percaya dia akan mendapatkan suami yang baik. Dan semenjak aku menikahi kamu, cintaku cuma untuk kamu seorang. Aku juga cinta sama kamu, Rev. Malam ini, aku milik kamu seutuhnya. Dasar nakal. Aku juga milik kamu seutuhnya. Aisyah, maafkan aku. Kamu memang pernah singgah di hatiku. Tetapi sekarang hanya istriku yang berhak singgah di hatiku. Kamu adalah masa laluku, sekarang dia masa depanku. Sudah tidak ada rasa cintaku padamu. Yang tersisa hanya perasaan bersalah. Aisyah, maafkan aku. Semoga kamu dapat pengganti yang lebih baik dari aku. Sayang, ayo berangkat ke acara resepsi sahabat kamu. Oh iya, aku siap-siap dulu ya sayang. Sayang, dari kemarin kamu terlihat sedih saat melihat kalung itu. Emangnya ada apa dengan kalung itu? Ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan semuanya ya sayang. Aisyah, Rev, kenapa dia bisa ada di sini? Ini hari bahagiaku, aku harus senyum. Kamu kenal sama mempelai wanitanya, sayang? sebenarnya dia adalah wanita yang pernah punya janji sama aku. Dan soal kalung itu adalah barang pemberianku buat dia. Sebagai tanda janjiku sama dia. Oh, jadi dia wanita yang dulu pernah kamu janjikan untuk kamu nikahin. Aku ke toilet dulu ya, sayang. Saya siapkan gaun resepsinya dulu. Permisi. Aisyah, bisa kita bicara sebentar? Kamu kan istrinya Rev. Kamu mau bicara apa? Sebelumnya kita kenalan dulu. Aku Alicia, istrinya Rev. Aku Aisyah, temennya Rev. Aku udah tahu semuanya kok. Rev udah cerita semuanya sama aku. Rev cerita ke kamu. Iya, tolong maafin Rev ya. Dia sama sekali gak ada niatan buat ingkar janji sama kamu. Semuanya salahku. Maksud kamu apa ya? Seandainya almarhum papaku gak maksa Rev buat nikahin aku, mungkin Rev akan nepatin janjinya sama kamu. Sayang, bukan seperti itu ceritanya. Aku gak pernah merasa terpaksa menikahi kamu. Sayang, kamu kok tahu aku di sini? Karena aku tahu kamu sayang. Aisyah, maafkan aku. Sejujurnya, aku sudah melakukan sholat istikharah. Dan wajah Alicia yang muncul dalam doaku. Itulah alasan kenapa aku mantap menikahi Alicia. Jadi, seperti itu ya, Rev? Kenapa kamu gak menjelaskannya dari awal? Sehingga aku gak perlu menunggu selama 3 tahun. Maafkan aku Aisyah. Jujur, perasaan bersalah ini menghantui aku terus. Tapi, soal perasaan dan hatiku sudah milik Alicia seutuhnya. Sayang, kamu udah siap? Loh, Rev? Kalian ada di sini. Kalian saling mengenal. Vero, aku titip Aisyah ya. Dia udah seperti adikku sendiri. Kalian saling mengenal? Kok lu gak pernah cerita sama gue? Ceritanya panjang dan gak perlu dibahas. Oh gitu. Aku janji bakal menjaga Aisyah dengan baik.
Aisyah, kamu beruntung ditakdirkan dengan Vero. Dia laki-laki yang baik. Insya Allah bisa jadi imam yang baik buat kamu. Iya, Ref. Aku juga bersyukur karena bisa bertemu dengan Vero. Dan kamu sayang, aku tekankan lagi ya. Aku gak pernah terpaksa menikahi kamu. Aku sayang sama kamu. Cuma perasaan bersalah saja yang selalu menghantuiku. Tapi sekarang sudah selesai. Iya, sayang. Maafin aku karena udah meragukan ketulusan kamu. Aku juga sayang kamu. Sayang, kita harus siap-siap duduk di pelaminan. Iya, sayang. Aku siap-siap dulu ya. Selamat ya, Vero. Thanks, bro. Selamat ya, Vero. Makasih, Alicia. Ayo kita foto bareng. Ayo. Ya Allah, terima kasih. Cintamu lebih besar daripada kekecewaanku. Setelah sekian banyak kekecewaan yang kujalani, kini engkau membuatku terpana. Hingga aku lupa betapa pedihnya rasa sakit pada saat itu.